Tipe Onyx guys, aku sekarang lagi di tipe terbarunya di Green Lake Citraland Surabaya. Ini row jalannya pun juga double way, keren banget. Dan fasad depannya ini bener-bener sesuai dengan namanya Onyx. Onyx tuh batu permata guys. Nah, fasadnya ini cantik banget, bahkan paling cantik mungkin dari semua tipe yang sudah di launching Green Lake selama ini. Ini tipe yang menurutku fasad depannya paling oke, paling ciamik, dan paling modern, serta paling minimalis guys. Sudah ada kanopi, kanopinya pun kalian bisa dapatkan karena ini sudah free. Kemudian di lantainya yang bawah itu ada perpaduan itu dari batu-batu alam. Kemudian di lantainya yang kedua itu berpadu antara marmernya juga dan juga untuk kayu-kayunya juga. Jadi udah keren banget untuk fasad depannya. Dan tadi row jalannya pun juga sudah double way. Dan ini juga posisinya guys itu ada di depan. Posisinya ada di depan. Sisa beberapa unit aja untuk kalian bisa dapetin tipe Onyx ini. Nah, untuk show unitnya ini mohon maaf sudah terjual ya guys ya. Tapi kalian nggak usah khawatir karena masih ada tipe kosongannya. Tipe kosongannya dimulai dengan start harga 3M-an aja. Kalian sudah bisa dapetin tipe Onyx yang modern dan mewahnya seperti ini. Nah, untuk fitur dalamnya sendiri ini aku bocorin sedikit ya. Itu sudah ada 2 master bedroom. Jadi nggak kalah dengan tipe-tipe yang lainnya. Malahan untuk master bedroomnya ini menurutku lebih homey, lebih besar juga. Nah, teman-teman, ini untuk carportnya sudah bisa 2 mobil dan juga sesuai dengan standarnya Ciputra Group. Selalu ada taman depan dan juga sudah nanti akan ada 1 pohon di setiap rumah. Kanopinya tadi sudah free. Kemudian ini untuk carportnya sudah bisa 2 mobil. Kemudian untuk kamar untuk service area itu bisa diakses dari sebelah sini. Jadi ada 2 pintu, nggak melulu pakai pintu utama, tapi juga bisa pakai pintu yang di sebelah sini. Kemudian ini untuk area terasnya pun kalian juga bakal dapetin seperti ini. Ini granite tile motif kayu. Dan kalau kalian perhatiin lagi ya untuk fasad depannya ini semuanya full dengan jendela. Jadi sudah bagus banget ya, karena semuanya sudah pakai base material. Nah, penasaran kan, kita masuk ya ke lantai yang pertama. Nah, ini untuk lantainya yang pertama ya guys ya. Masuk-masuk standarnya pasti ada smart door lock. Pintunya pun juga ukurannya standar lah, oke banget. Nah, yang sebelum kita bahas lebih lanjut, jadi sebelahnya pintu ini ada tangga menuju ke lantainya yang kedua. Menurutku sih ini desain yang oke banget ya. Jadi tangganya ini nggak mengganggu, alias biasanya kan kalau tangga-tangga ini kan berada di belakang atau di tengah. Kalau ini kan tangganya masuk ya, kalau aku tidurnya di atas langsung naik ke atas gitu. Jadi simple banget penataan untuk tangganya, ini aku suka banget. Nah, ini konsepnya open space untuk lantainya yang pertama. Area ruang keluarganya dibikin homey seperti ini. Kalau kalian mau ruang keluarga yang lebih besar, otomatis kalian harus mengorbankan untuk area tamannya. Tapi menurutku sih untuk area ruang keluarga yang seperti ini cukup banget ya. Apalagi untuk keluarga muda ataupun keluarga besar cukup banget, tumpek blek di sini. Ya, kalau bahasa Surabaya itu tumplek-blek di sini biar hangat, biar ngobrol-ngobrol, kongko-kongko sama keluarga itu biar nyaman. Satu, semuanya ada di sini. Ini bisa muat sampai dengan 6 orang. Jadi ini sofanya untuk 4 orang. Kemudian di sebelah sini kalian bisa tambahkan juga untuk 1 orang, untuk 1 orang. TV-nya ini inspirasi banget. Kalian bisa pasang yang aku tidak tahu ini berapa in, tapi ini besar banget. Terus juga wall panelnya ini mahal banget. Kalian bisa contoh desain interior yang seperti ini dan masih cukup ya ini untuk 2 coffee table teman-teman. Nah, satu lagi yang perlu yang menjadi penting. Nah, ini ada pintunya ini menuju ke area powder room. Jadi tamu kalian itu bisa buang air di sini. Dan untuk semua kamar mandinya ini konsepnya teman-teman itu monokrom. Jadi semuanya tuh full warna abu-abu. Nah, terus ini untuk finishing YKK-nya. Jadi ini kan kalau rumah-rumah sekarang ini kan harus yang modern seperti ini ya. Aluminiumnya itu harus finish good. Ini juga sudah menggunakan Madela. Madela itu keunggulannya lebih kedap dengan suara. Jadi otomatis pencahayaan itu masuk semua dari arah sebelah sana. Yang dekatnya tangga itu juga ada jendela besar maupun juga dari arah belakang. Jadi full dengan pencahayaan, rumahmu nggak bakal lembab teman-teman. Nah, open space-nya aku lanjutin lagi di lantai yang pertama. Tadi untuk ruang keluarga, ini untuk ruang makannya. Ruang makannya pun bisa sampai dengan 6 orang. Kalau kalian mau besarin sedikit,
menurutku sih bisa ya, kalau mau besarin sedikit bisa untuk 3 orang di sebelah sini. Jadi kalian harus beli meja makan yang sedikit lebih besar, jadi bisa sampai dengan 8 orang, 6 orang keluarga, 4 anak atau 3 anak, kemudian orang terus juga ada papa mama, ataupun juga sambil ajak teman-teman bisa juga di sini. Nah, untuk luas tanahnya sendiri aku lupa jelasin, 150 meter, lebarnya 10 teman-teman. Ya jarang banget ya hari ini rumah Surabaya lebarnya 10. Biasanya kan lebarnya tambah lama tambah kecil, tambah unyu. Ya panjangnya 15 meter, masih proporsional banget. Nah ini untuk area ruang makannya. Kita lanjut ya. Connect langsung dengan dapur kering. Ya dapur keringnya ini bisa dibayangkan. Ini muat untuk kulkas 2 pintu. Ya jadi bukan 1 pintu tapi sudah 2 pintu. Kalau kalian mau tambahin kulkas 1 pintu juga tidak apa-apa. Jadi otomatis kitchennya pun juga lebih besar. Ininya juga rak-raknya juga cukup banyak, ada 5. Ini inspirasi desain ya. Nanti kalau kalian beli rumah ini kosongan, ngatur enaknya gimana, nah bisa seperti ini. Nah for your info, begitu launching rumah contoh ini sudah laku guys. Unitnya sisanya yang kosongan. Nah for your info, kalau kalian beli unit yang kosongan, nge-furnish sendiri, otomatis lebih murah pasti. Kenapa lebih murah ya? Karena kalian bisa pakai teman kalian sendiri kan, karena interior desain di Surabaya ini udah banyak, jadi harganya itu bisa lah dinego-nego dan kalian bisa dapat harga lebih murah. Nah, kita lanjut teman-teman, di sini masih untuk sekitar area dapur ya. Ini udah bagus banget kitchen sink-nya. Ini kita tunjukin untuk area dapur basahnya. Nah, ini untuk area dapur basahnya menurutku cukup banget. Di sini juga sudah ada untuk pintunya tersendiri buat asisten rumah tangga. Ini juga sudah ada bukaan buat asap-asapnya, dan juga di sebelah sini ini untuk service roomnya. Jadi untuk mesin cuci, jemur semuanya di sini. Jadi nggak perlu jemur di depan. Kan kelihatannya kurang estetik ya kalau jemur di depan. Nah, kalian bisa jemur di belakang. Terus juga ada untuk service area untuk mesin cucinya juga. Nah, ini aku mau jelasin juga untuk kamar tidurnya. Nah, ini untuk salah satu kamar tidurnya. Tadi kan aku bilang, nah kalau kalian habis bangun tidur ya, kalian bisa langsung lihat area taman. Makanya kalau kalian beli rumah itu wajib taman itu dibenerin ya. Taman itu harus bagus ya, buat kesehatan, buat pencahayaannya pun juga maksimal. Taman itu penting banget guys. Terus juga ini untuk kamar tidurnya. Nah, ini biar damai ya, mertua tinggal di sini, tidurnya di sini, kalian pemilik rumah, tuan rumah, tidurnya di atas. Nah, ini biar damai teman-teman ya. Kalau mertua di sini dapat master bedroom, kan biasanya kalau mertua kan dapatnya kamar biasa, nggak ada master bedroomnya. Ini kalian difasilitasi dengan master bedroom biar mertua dan menantu sama-sama damai. Kadang-kadang kan kelihatannya damai, tapi kenyataan penuh dengan intrik, ya kan? Kenyataannya penuh dengan intrik dan permusuhan. Tapi dengan adanya master bedroom ini sama-sama fair, karena di atasnya ini pun juga master bedroom dengan ukuran yang kurang lebih sama, walaupun memang sedikit lebih besar yang master bedroom di lantainya yang kedua. Nah, kita tengok di sebelah sini ya, selain bonus ke area taman, ini juga ada untuk meja riasnya besar banget teman-teman, dan juga untuk area wardrobe. Area wardrobe-nya sama persis dengan yang di atas, sama-sama 4 lemari. Ini untuk contoh interior desainnya, dan juga sudah ada untuk wastafelnya. Wastafelnya pun juga nanti dapatnya seperti ini ya. Ini sudah pakai marmer, dan nah ini showernya gede banget. Kalian dapatnya nanti yang model seperti ini, tarik foto. Terus juga bentuknya sama persis seperti ini, warna abu-abu monokrom, cakep banget deh teman-teman. Nah, kan kelihatannya tadi kan view ke arah taman ya untuk kamar ini. Nah, kita tengok sebentar sebelum kita naik ke lantai 2 untuk ke arah tamannya ini. Nah, ini tamannya ini lebarnya ini udah 5 meter sendiri. Jadi 10 meter dibagi ya antara taman dan juga kamar tidur biar balance. Nah, ini aku suka banget ya kalau taman itu yang kerikil-kerikil gini, dan aku tidak merasa kesakitan karena aku sehat, teman-teman. Ya, ini nyaman banget, teman-teman. Yes, terus pohon-pohonnya ini pohonnya masih setengah lah ya, belum yang besar sampai atas. Kalau besar sampai atas tuh pastinya bagus banget ya. Kalian bisa pasangi 2 tanaman ataupun ya tempat-tempat duduk lah ya. Kalau kalian ada interior design, pasangin tempat duduk di sini. Jadi biar kongko-kongko sore itu bisa di sini. Jadi ada opsi di indoor maupun juga di outdoor. Ya, perfect banget sih untuk rumah ini. Aku suka banget untuk rumah ini ya.
Nah, ini YKK-nya pun juga bisa dibuka dari samping, juga dari tengah. Ya, sudah perfect banget. Eman banget kalau kalian nggak ngambil rumah ini. Harganya tak spill ya, ini 3 eman kalau kosongan. Ya, yang pastinya inden bangun dan indennya itu cepat banget. Karena menurutku dari semua Ciputra Group kayaknya The Green Lake ini habis teken akad langsung bangun gitu loh. Jadi nggak ada jeda tuh langsung bangun. Kalau aku ngelihatnya sih gitu ya, memang The Green Lake ini kayaknya satset banget untuk soal pembangunan ya. Yang lainnya pun juga satset, cuma mungkin The Green Lake ini kalau tak perhatiin tuh satsetnya itu speednya itu luar biasa untuk pembangunan, cepat banget teman-teman, dan masih bisa dapat free PPN ya. Free PPN juga masih bisa dapat, maupun juga tipe-tipe lain kayak Stella itu bisa dapat juga free PPN. Nah, kita naik ya teman-teman untuk ke lantainya yang kedua. Teman-teman lanjut ya, kita ke lantainya yang kedua. Aku suka banget dengan posisi tangganya. Jadi ketika masuk itu posisi tangganya itu agak sembunyi di sebelah kiri yang tadi aku jelasin. Dan ini untuk anak tangganya menurutku sih pencahayaannya maksimal banget ya. Dari sisi kananku, sisi kiriku tuh bener-bener maksimal semua. Full dengan kaca dan juga aluminiumnya pun juga sudah yang merek terbaik ya teman-teman, yang pastinya sudah finish good. Nah, dari sini pun kita juga bisa lihat ya untuk area tamannya. Jadi ketika kita naik tangga itu kita sudah bisa lihat cantiknya view ke arah taman. Jadi kalau misalkan kalian beli rumah ini, wajib banget ya untuk area taman belakangnya itu dibikin cantik seperti show unit teman-teman, karena eman banget ya kalau taman sebesar itu kalian cuma bikin hanya ala kadarnya aja. Jadi kalian harus maksimalin untuk area tamannya. Nah, ini tadi ya teman-teman ya, dengan luas bangunan 172, kamar tidurnya bisa ada 3 di lantainya yang kedua. Kita masuk satu-satu ya, tapi sebelum itu kita cek dulu ini untuk area kamar mandinya yang sharing ya. Jadi untuk kamar anaknya kan ada 2. Ini adalah untuk kamar mandi sharingnya, sudah kualitas terbaik, full warna monokrom abu-abu, dan juga sudah pasti pakai sanitarinya pun Toto. Nah, kita menuju ke kamarnya yang pertama. Nah, ini kamar pertama di lantainya yang kedua. Menurutku untuk 160-200 muat banget. Dan juga ini loh teman-teman, untuk jendelanya, wow. Nah, jadi sudah ada balkonnya juga di sebelah sini. Nah, kita cek satu-satu untuk area balkonnya. Nah, nyaman banget ya, kita punya area balkon yang seperti ini. Terus juga ini bagian sininya pun juga sudah menggunakan PVC. Terus juga ini lantainya pun juga sudah pakai granit motif kayu. Lalu juga untuk pegangannya pun juga sudah kualitas terbaik. Dan juga ini ya teman-teman ya, setiap pembelian sudah ada free kanopi. Nah, nggak hanya itu juga, rumah ini pun juga sudah dilengkapi dengan saluran AC, jadi tinggal pasang aja sih, nggak usah ribet dedel-dedel, karena setiap salurannya pun juga sudah ada dan tersedia di masing-masing kamar. Kemudian di sebelahku kita ke kamar tidurnya yang berikutnya. Ini adalah kamar tidurnya yang kamar tidur anak yang kedua. Kamar tidur anak yang kedua tidak mendapatkan balkon, tapi menurutku sih tetap secara ukuran masih oke. Ya, memang lebih kecil, tapi kalau kalian mau pasang ranjang yang double bed, itu pun juga masih muat banget. Untuk televisinya pun juga sudah bisa kalian taruh di sebelah sini. Kemudian untuk lemarinya, nah kalian bisa pakai yang di sebelah sini. Jadi masih fungsional banget untuk kalian gunakan. Nah, teman-teman, ini yang ditunggu ya, karena ini yang bikin rumah itu jadi adem, karena kalian sebagai tuan rumahnya bisa tidur di sini, sedangkan mertua kalian itu bisa tidur di bawah. Jadi mertua dan juga kalian itu adem-adem karena masing-masing punya 1 master bedroom. Nah, rumah ini sudah punya 2 master bedroom. Ini adalah master bedroomnya yang di lantainya yang kedua. Nggak kalah cakepnya juga, karena tadi lantai yang pertama master bedroomnya pun juga luar biasa. Ini pun juga master bedroomnya pun juga oke. Punya ranjang yang ukuran besar. Kalau kalian mau tambah sedikit lagi ukuran yang lebih besar pun sebenarnya pun ini juga masih muat banget ya, karena ini untuk kamar tidurnya pun juga lumayan besar. Kemudian di sebelah sini, nah ini kalian bisa gunakan sebagai meja rias, dan aku suka banget karena ada pencahayaan. Jadi tidak semuanya ketutup tembok, tapi di sini juga ada pencahayaan
menuju ke arah taman. Nah, teman-teman, ini untuk meja riasnya, ini adalah salah satu contoh interior design. Menurutku cukup banget ya. Ini untuk interior desainnya pun kalian bisa dandan sama anak kalian atau sama suami kalian di sini, atau kalian juga bisa gunakan ini sebagai meja kerja karena space-nya ini masih cukup banget. Nah, dan nggak lupa ada untuk area walk-in closet-nya. Di sini ada 4 lemari yang bisa kalian gunakan untuk pakaian. Terus juga sudah ada untuk untuk sanitarinya pun juga sudah menggunakan sanitari toto. Ininya pun kalian juga bakal dapat seperti ini. Ini dari marmer untuk klosetnya, teman-teman. Ya, menggunakan marmer. Dan juga untuk kamar mandinya pun ini terang banget ya. Terus juga ini secara ukurannya pun juga besar banget. Terus juga ini salah satu contoh untuk interiornya yang di sebelah sini. Ya, teman-teman bisa liatin, teman-teman bisa perhatiin ya. Jadi menurutku sih kalau kalian mau jadi ini sebagai tempat untuk sabun juga menurutku masih bisa banget ya. Selain digunakan untuk batu-batu. Terus juga ini juga kalian bakal dapat seperti ini. Jadi terang banget. Dan untuk kamar mandinya ini itu konsepnya monokrom di semua kamar mandi. Jadi serasanya itu menyatu banget ya kalau ada cahaya seperti ini. Jadi menurutku sih ini cocok banget ya, inspirasi banget kamar mandi. Semuanya tuh full monokrom abu-abu, jadi kelihatan jadi lebih cakep. Nah, itu tadi ya reviewku mengenai rumah tipe Onyx yang keren banget di The Green Lake Citraland Surabaya. Unitnya terbatas, hanya tinggal beberapa unit aja. Sayang banget kalau kalian nggak sempetin lihat rumah contoh ini, karena ini bener-bener istilahnya sisa lahan terakhir sih. Ya, ini sisa lahan terakhir di tahap yang kedua di Green Lake Citraland ini. Karena ini bener-bener tipe Onyx nih, kayaknya kalau kita putar-putar nih sudah full semua sih lahannya, tinggal ini aja sih. Dan secara fasad depan pun semua orang sih mengakui bahwa tipe Onyx ini best banget secara fasad depan. Nah, itu tadi reviewku mengenai rumah ini. Jangan lupa untuk like dan share videoku. Kalau kalian suka, support aku selalu teman-teman dengan subscribe YouTube channelku. Dan jangan lupa untuk janjian sama aku di nomor ini untuk janjian survei, lihat tipe Onyx atau lihat keseluruhan area di Surabaya Barat, dan juga untuk survei-survei properti lainnya ada di Instagram maupun juga TikTok aku. Sampai ketemu di video-videoku berikutnya. Bye-bye.